Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Dr. Junaidi M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Nazia Sakinah, selaku moderator dari kelompok 4 untuk mempresentasikan materi mengenai demokrasi. Adapun anggota dari kelompok 4 ialah, bisa di next slide, Andini Tiara Putri dengan NIM tertera, Hovilia Safira dengan NIM tertera, Marsanda Jasmine dengan NIM tertera, Mutiara Izati dengan NIM tertera, Nazia Sakina dengan NIM tertera, Putri Namira dengan NIM tertera, dan Wahyu Juwita Permatasari dengan NIM tertera. Boleh di next slide? Nah, kita langsung masuk ke pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari yaitu demokratia dan berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti kekuasaan, dan demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Menurut KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Boleh di next slide? Selanjutnya, ada pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Monstaiku, terdapat 3 lembaga kekuasaan negara. Yang pertama ada legislatif, yaitu membuat undang-undang. Yang kedua ada eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang. Yang ketiga ada yudikatif, yaitu mengadili pelaksanaan undang-undang. Yang kedua ada menurut Abraham Lincoln, yaitu demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga menurut Aristoteles, demokrasi yaitu kebebasan setiap warga negara berbagai kekuasaan di dalam negaranya. Next slide. Selanjutnya yaitu menurut Harry Soce, yaitu demokrasi merupakan bentuk pemerintahan rakyat yang melekat pada rakyat dan merupakan hak asasi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Selanjutnya ada menurut International Commission of Justice, demokrasi yaitu bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu. Negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat atas persetujuannya sendiri karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Next slide. Selanjutnya yaitu jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, jenis demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya untuk bermusyawarah dalam menentukan kebijakan umum negara. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, di mana demokrasi jenis ini diterapkan atas pertimbangan kenyataan suatu negara dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan permasalahan yang semakin kompleks. Yang selanjutnya, jenis demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama, demokrasi konstitusional adalah demokrasi berlandaskan pada kebebasan atau individualisme. Demokrasi ini dicirikan dengan kekuasaan pemerintah yang terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Dalam hal ini, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar merupakan salah satu jenis demokrasi yang berhaluan marxisme atau marxisme komunisme. Demokrasi ini menginginkan kehidupan tanpa adanya kelas sosial. Contohnya adalah negara Korea Utara dan bekas
negara Uni Soviet. Yang ketiga, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Demokrasi ini bersumber dari tatanan nilai sosial dan budaya dengan berasaskan musyawarah untuk mufakat. Demokrasi ini juga mengutamakan kepentingan yang berimbang. Boleh di next slide. Lalu jenis demokrasi berdasarkan tujuannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, demokrasi formal. Nah, demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dan tanpa adanya pengurangan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi formal dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang fokus pada upaya untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, di mana persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan. Demokrasi jenis ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Nah, macam-macam demokrasi selanjutnya adalah demokrasi gabungan yang dianut oleh negara-negara non-blok. Demokrasi gabungan berada pada jalur tengah, yakni mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari pelaksanaan demokrasi formal dan material. Selanjutnya, nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Nah, yang pertama itu demokrasi harus dilaksanakan dengan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia, setiap wakil rakyat yang dipilih untuk mengemban amanat nasional nantinya tidak hanya akan bertanggung jawab kepada rakyat saja, akan tetapi segala perbuatannya juga dipertanggungjawabkan pula di hadapan Tuhan Yang Maha Esa di hari kiamat kelak. Begitu juga dengan rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi juga harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah ia lakukan di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, demokrasi harus dilaksanakan sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, demokrasi harus mampu menjamin dan memberikan perlindungan hak asasi manusia sehingga seorang warga negara tidak boleh berbuat zalim kepada warga negara lain. Jika demikian, maka yang timbul adalah rasa saling menghormati, menghargai, dan toleransi. Yang ketiga, demokrasi harus dilaksanakan untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan demokrasi tidak boleh sampai merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, setiap permasalahan yang ada harus diputuskan dalam sebuah musyawarah yang diwakilkan oleh wakil-wakil rakyat dalam keadaan hikmat dan penuh kebijaksanaan. Dari musyawarah ini kemudian akan dihasilkan sebuah keputusan bersama. Oleh karena hasilnya merupakan keputusan bersama, maka tidak ada kelompok oposisi di Indonesia. Yang kelima, demokrasi itu harus dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diarahkan untuk menjunjung nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, kebenaran, keadilan akan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, pendapat Henry Bimayu dikutip oleh Subagdi 2009 mengenai nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan pertentangan-pertentangan secara damai oleh yang dilembagakan negara. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, menyelenggarakan pemimpin secara teratur. Keempat, membatasi penggunaan kekerasan sampai batas minimal. Kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Next slide. Lalu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam bukunya Subagdi tahun 2009, yang pertama, pemerintahan yang bertanggung jawab. Dua, adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kemauan rakyat atau masyarakat. Tiga, adanya organisasi politik yang berupa partai-partai politik. Empat, media massa atau surat kabar yang bebas dan bertanggung jawab. Lima, adanya peradilan yang bebas untuk menjamin terselenggaranya hak-hak asasi manusia dan untuk mempertahankan keadilan. Keunggulan demokrasi, yaitu demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat. Lalu, demokrasi menjamin bagi warga negaranya dengan sejumlah hak asasi yang tidak diberikan oleh sistem-sistem lain. Lalu ada demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif lain. Lalu ada demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya.
Selanjutnya, hanya pemerintahan yang demokratislah yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri. Lalu demokrasi membantu perkembangan manusia lebih banyak dari alternatif lain. Lalu ada hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral. Lalu pemerintah demokratis membantu perkembangan tingkat persamaan politik yang relatif tinggi. Lalu negara-negara demokrasi modern tidak berperang satu sama lainnya. Lalu negara-negara dengan pemerintahan demokratis cenderung lebih makmur daripada pemerintahan yang tidak demokratis. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada demokrasi dan pelaksanaannya di Indonesia. Pada awal abad ke-20, pemikiran demokrasi mulai masuk ke Indonesia bersamaan dengan masa kolonialisme Belanda. Pada masa itu, ide demokrasi meresap di benak anak muda Indonesia dan mulai muncul gerakan-gerakan kemerdekaan. Boleh di next? Demokrasi dan pelaksanaannya di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia, yang pertama demokrasi parlementer, yang kedua demokrasi terpimpin, yang ketiga demokrasi Pancasila era Orde Baru, yang keempat demokrasi reformasi. Boleh di next? Makna dan urgensi pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi rasanya perlu ditanamkan pada mahasiswa menyusul akhir-akhir ini beberapa gelanggang demokrasi mahasiswa sepertinya mulai terserang gelombang inkonsistensi demokrasi nasional. Setidaknya demi mewujudkan demokrasi sejak mahasiswa, hal yang paling bisa dijadikan pijakan adalah pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi dalam penelitian Gandal dan Vince 1992, it is often taken for granted of ignore, masih sering dianggap enteng atau dilupakan. Oleh karena itu, perlu ditegaskan jika demokrasi does not teach itself, if the strengths, benefits, and responsibilities of democracy are not made clear to citizens, they will be ill-equipped to defend it. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, ini merupakan kesimpulan dari kelompok kami mengenai materi demokrasi. Jadi demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam doktrin Manipal Ustek, atau yang disebut pula sebagai demokrasi terpimpin, yang merupakan demokrasi yang berada di bawah komando pemimpin besar revolusi, kemudian dalam doktrin Repelita yang berada di bawah pimpinan komando Bapak Pembangunan, arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945. Next. Selanjutnya merupakan saran dari kelompok kami mengenai materi demokrasi. Jadi demokrasi di Indonesia harus dipahami agar semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan demokrasi dengan sebaik-baiknya. Masyarakat Indonesia yang melaksanakan sistem demokrasi juga harus jujur dan adil. Laksanakan hak dan kewajiban sebagai bangsa Indonesia dengan baik dan benar. Ketika memberikan hak pendapat dan suara dengan hati nurani sendiri dan tidak terpengaruh hanya dengan selembar uang. Masyarakat harus membantu agar terlaksananya sistem demokrasi di Indonesia yang berjalan dengan asas-asasnya yang benar, dan jangan menjadi pihak-pihak yang tidak seharusnya merusak sistem demokrasi Indonesia itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.